在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Pada suatu hari beberapa bulan kemudian, tubuh esensi Guntur yang sebenarnya mengeluarkan aura yang mengejutkan. Itu telah berhasil diintegrasikan dengan esensi penyembelihan dan pembatasan. Dengan ledakan yang menggelegar, tubuh esensi Guntur yang sebenarnya mengalami perubahan mengejutkan yang mengejutkan Wang Lin. Tubuh sejati esensi Guntur ini mengandung keinginannya sendiri, tetapi sebagian besar keinginan ini adalah milik Wang Lin. Bahkan Wang Lin tidak menyangka tindakannya yang tidak disengaja akan menyebabkan perubahan drastis terjadi pada tubuh esensi Gunturnya yang sebenarnya. Esensi penyembelihan adalah esensi khusus. Kekuatannya tidak terlihat. Itu terdiri dari pembantaian tanpa akhir, dan ini bukan pembantaian tanpa pandang bulu, tapi pembantaian dengan suatu tujuan. Inilah yang menjadikannya esensi istimewa. Esensi pembantaian mengandung niat membunuh yang tak terbayangkan dan dapat mengubah cara kerja dunia. Itu jauh lebih kuat dari esensi biasa. Wang Lin tidak banyak menggunakan esensi pembantaian, dia kebanyakan menggunakannya untuk menciptakan aura yang mengesankan. Namun, saat itu menyatu dengan esensi Guntur, tiba-tiba berubah. Perubahan ini bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh Wang Lin. Hal semacam ini sangat jarang terjadi. Perpaduan antara Guntur dan pembantaian membentuk jenis pembantaian yang berada di atas segalanya. Itu bisa menghancurkan seluruh kehidupan. Setelah tubuh asli esensi Guntur Wang Lin menyatu dengan esensi pembantaian yang membutuhkan kemauannya sendiri, Guntur berubah. Ketika mereka menyatu, maka melahirkan sesuatu yang tidak boleh diciptakan, atau mungkin sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh para penggarap. Murka surga membantai Guntur. Wang Lin menatap dengan tercengang pada tubuh esensi Guntur yang sebenarnya di hadapannya. Dia tidak bisa melihat jejak Guntur pada tubuh esensi sejati ini, tetapi dengan akal sehatnya, dia bisa merasakan sambaran petir yang mengerikan perlahan bergerak ke seluruh tubuh. Sambaran Guntur ini mengandung kekuatan yang membuat kulit kepala Wang Lin mati rasa. Setelah Guntur ini dilepaskan dari tubuh esensi sejati, ia akan memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengejutkan. Wang Lin menelan ludah dan tersentak. Dia samar-samar menebak bahwa tindakannya yang tidak disengaja telah membentuk bentuk Guntur yang menakutkan. Begitu Gunturnya dilepaskan, bahkan tubuhnya sendiri pun akan hancur. Perasaan ini begitu kuat sehingga dia memiliki dorongan untuk segera menghentikan peleburan ini. Dia punya perasaan bahwa Guntur ini seharusnya tidak muncul di dunia ini. Atau ini bukan waktunya untuk muncul. Guntur perlahan berputar di sekitar tubuh esensi sebenarnya dan mengeluarkan suara berderak. Suara berderak ini sangat jelas terdengar di kuil kalajengking yang sunyi. Pupil mata Wang Lin menyusut ketika Guntur tampak menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Itu mengeluarkan sepotong aura yang keluar dari kuil kalajengking dan langsung menyebar ke seluruh benua setan hijau. Setiap makhluk hidup gemetar dan merasakan ilusi bahwa mereka semua akan dimusnahkan. Namun, saat aura perak ini muncul, ia langsung menghilang. Semuanya terjadi dalam sekejap dan tidak menarik perhatian Grand Empirin manapun. Setelah Guntur ini meledak, benua setan hijau. Wang Lin jarang merasa takut, tapi kali ini, dia merasa takut terhadap Guntur yang dia ciptakan. Saat Guntur pembantaian menjadi tidak stabil, tubuh asli esensi Guntur Wang Lin mulai berintegrasi dengan esensi pembatasan. Esensi pembatasannya adalah hukum dan aturan. Itu membentuk jaring besar dan menyelimuti tubuh esensi Guntur yang sebenarnya. Guntur memiliki hukum dan peraturan, tetapi itu dibuat oleh surga. Namun, karena tubuh esensi Guntur yang sebenarnya mengandung kehendak Wang Lin dan esensi pembatasan, Guntur tidak lagi dikendalikan oleh surga. Itu telah berubah total. Hasil dari perubahan ini adalah sambaran petir ini berisi hukum dan peraturan milik Wang Lin. Guntur pembantaian dengan sempurna terkandung di dalam tubuh esensi sejati, dan tanda-tanda ketidakstabilan perlahan menghilang. Dalam waktu singkat ini, dahi Wang Lin dipenuhi keringat. Dia melihat esensi tubuh sebenarnya di hadapannya dan merasa seperti sedang bermimpi. Penampilan avatarnya tidak berbeda dari sebelumnya,
dan dia berdiri dengan tenang di sana. Namun, dari sudut pandang Wang Lin, ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Seseorang tidak dapat melihat jejak guntur pada tubuh esensi sejati ini. Bagian dalam dan luar tubuh ditutupi dengan batasan yang semuanya dililitkan pada sambaran petir pembantaian. Mungkin, ini bukan untuk menghancurkan sebuah benua. Wang Lin menatap tubuh aslinya dan diam-diam merenung. Saat dia merenung dalam diam, budidaya Arcane Void tahap tengahnya tiba-tiba meletus. Kekuatannya membentuk badai dan berputar dengan cepat, menjadi pusaran. Setiap rotasi akan meningkatkan tingkat budidaya Wang Lin secara signifikan. Dia tidak hanya menyerap kekuatan dari dunia, tapi juga kekuatan yang telah berkumpul di dalam tubuhnya untuk kala jengking setan hijau. Dengan kekuatan ini sebagai bahan bakarnya, rambut putih Wang Lin bergerak seolah ada hembusan angin kencang. Suara letupan bergema dan matanya bersinar. Kekuatan di tubuhnya meningkat, dan meningkat hingga mencapai puncaknya. Lalu terdengar suara gemuruh yang menggelegar. Dia tiba-tiba bergegas melewati tahap pertengahan Arcane Void dan memasuki tahap akhir. Arcane Void tahap akhir. Keraguan di mata Wang Lin menghilang dan digantikan dengan tekad. Munculnya guntur pembantaian berada di luar imajinasinya. Dia samar-samar merasakan jantungnya berdetak kencang ketika guntur pembantaian muncul. Sebagian kecil guncangan disebabkan oleh guntur itu sendiri, perubahan yang dipicu oleh guntur inilah yang benar-benar mengejutkannya. Perubahan ini bukanlah sesuatu yang bisa dirasakan orang lain, bahkan seorang Grand Empirin pun tidak. Hanya Wang Lin yang bisa merasakannya, karena itu diciptakan olehnya dan mengandung esensi serta kemauannya. Wang Lin tidak lagi memikirkan hal ini. Ketika Wang Lin mencapai tahap akhir Arcane Void, dia melihat 3 esensi halus terakhir. Hidup dan mati, karma, dan benar dan salah. Setelah ketiga esensi halus ini menyatu menjadi 1, 9 esensinya akan menjadi 3 dan dia akan beralih dari Arcane Void tahap akhir ke puncak Arcane Void. Lalu dia bisa melewati 9 Arcane Tribulan. Begitu dia berhasil menembus 9 Arcane Tribulan, dia akan melangkah ke ranah para penggarap Void Tribulan. Dengan kemampuan bertarungnya, jika dia mencapai tahap awal dari Void Tribulan, dia bisa melawan para penggarap puncak Void Tribulan. Dia bahkan bisa menjadi nomor 1 di bawah Grand Empirin. Dengan kata lain, dia akan menjadi setengah Grand Empirin. Kekuatan sebesar ini akan membuatnya tidak ada tempat yang tidak bisa dia datangi, dan tidak ada seorang pun yang dengan santainya akan bersekongkol melawannya atau memanipulasinya. Karena dia, Wang Lin, akan menjadi orang terkuat ke-10 di benua astral abadi. Sementara Wang Lin memadukan esensinya dan menatap 3 esensi halus yang tersisa, di luar benua setan hijau, di luar benua timur, di luar negeri para dewa. Di luar benua astral abadi. Jika benua astral abadi adalah dunianya, maka ada kehampaan seperti ruang di luar dunia ini. Di tempat yang sangat jauh dari benua astral abadi, ada benua lain. Benua ini tidak bisa dibandingkan dengan immortal astral. Ukurannya kurang dari 1/10 dan tidak ada jejak kehidupan di dalamnya. Reruntuhan kematian bisa dilihat di benua ini. Seolah-olah ada banyak nyawa di sini, tapi semuanya mati dalam bencana. Di tengah benua ini, terdapat reruntuhan kota yang sangat besar dengan patung besar di tengahnya. Ini adalah patung seorang wanita, tetapi sebagian besar sudah runtuh dan hanya tersisa separuh tubuhnya. Duduk di atas patung itu adalah seorang pria parubaya. Pria ini tampak biasa saja, tetapi rambutnya sangat panjang. Rambutnya panjangnya hampir 1000 kaki, dan digantung di patung yang sebagian besar roboh. Sama seperti tubuh asli esensi guntur Wang Lin menyatu dengan esensi pembantaian untuk melahirkan guntur pembantaian, pria parubaya ini tampaknya terbangun dari tidurnya yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun dan membuka matanya. Tidak ada pupil di matanya, hanya kehampaan yang dipenuhi kematian. Dia melihat ke kejauhan dan ada kilatan cahaya di matanya. Dan setelah sekian lama, dia bergumam pada dirinya sendiri, aku telah membangunkan satu bencana lebih awal. Dia menundukkan kepalanya, melihat reruntuhan di bawah, dan menyebarkan akal sehatnya. Sehingga langsung menutupi setiap inci benuanya. Dia samar-samar ingat bahwa dahulu kala, dia datang ke sini dan menghancurkan tempat ini. Setelah membunuh semua makhluk hidup di sini,
dia menyerap aura kematian dan tetap berkultivasi dengan pintu tertutup. Menurut perhitungannya, dia seharusnya terbangun setelah 5 bencana, tapi sekarang dia telah membangunkan 1 bencana di depan. Aura yang mengguncang hatiku dari lubuk jiwaku dan membuatku terbangun lebih awal datang dari arah itu. Itu adalah aura yang sejenis. Mungkinkah keberadaan serupa telah lahir? Pria itu merenung dalam diam. Dia samar-samar memiliki beberapa kenangan tentang apa yang ada di arah munculnya aura itu. Tempat itu seharusnya menjadi tempat penjaganya berada. Pria parubaya itu berpikir sejenak dan kemudian perlahan berdiri. Saat dia berdiri, cahaya hantu bersinar dan jubah hitam muncul. Jubah hitam menutupi wajahnya, hanya menyisakan rambut panjang yang mengejutkan yang menembus jubah itu melalui metode khusus yang tergantung di sana. Dia berjalan menuju langit, rambut panjang di belakangnya tampak seperti naga hitam. Saat dia perlahan-lahan terbang melintasi langit, sosok naga hitam muncul, membuatnya tampak seolah-olah pria ini adalah naga hitam. Dia terbang ke arah benua astral abadi yang sangat jauh dari tempat ini. Dengan kecepatannya, dibutuhkan ratusan tahun untuk mencapai benua astral abadi. Di kedalaman kuil kalajengking hijau di benua setan hijau, Wang Lin melihat 3 esensi halus di hadapannya. Tangannya membentuk segel dan dia menunjuk ke depan. Dengan ini, 3 esensi halus mulai berkumpul dan perlahan menyatu. Ketiga esensi halus ini tidak diperoleh melalui cara eksternal, tetapi lahir dari wilayah dan pemahamannya sendiri. Agar ketiga esensi ini lahir, sebuah kuncup terbentuk selama transformasi fana pertamanya, kemudian tumbuh selama transformasi fana kedua, dan akhirnya mencapai penyelesaian dalam transformasi fana ketiga. Hidup dan mati, karma, dan benar dan salah saling bereaksi dan mengubah satu sama lain. Mereka perlahan menyatu di hadapan Wang Lin. Perpaduan 3 esensi halus tidaklah sulit. Mereka lahir karena aku, terbentuk karena aku, dan akan menyatu karena aku. Saat Wang Lin bergumam, dia melambaikan tangan kanannya. 3 esensi halus di hadapannya dengan cepat mulai berputar dan menyatu satu sama lain. Ketika mereka menyatu, dia melihat esensinya. Di dalam dirinya, dia melihat segalanya mulai dari kelahirannya hingga saat ini dalam hidupnya. Wang Lin menghela nafas. Wajahnya tampak menua ketika 3 esensi halus menyatu. Waktu berlalu, saat Wang Lin menceritakan ingatannya sendiri, 3 esensi halus secara diam-diam menyatu. Perpaduan ketiga esensi tersebut berubah menjadi garis yang dipenuhi kenangan Wang Lin. Garis ini membentuk cincin dan tercetak di dahinya. Saat cincin itu tercetak, kenangan di mata Wang Lin menghilang dan digantikan dengan cahaya keemasan. Dalam cahaya keemasan ini, tingkat budidaya Wang Lin meningkat sekali lagi. Ketika tingkat budidayanya meningkat, kekuatan yang dimaksudkan untuk kalajengking setan hijau diserap olehnya. Bahkan sebagian besar jiwa kalajengking setan hijau yang dimakan Wang Lin setelah kepemilikan yang gagal diserap oleh jiwa asal Wang Lin. Tapi ini tidak cukup. Kekuatan dunia sebesar ini hanya bisa membuat tingkat budidaya Wang Lin menjadi sangat dekat dengan puncak Arcane Void. Tidaklah cukup hanya menerobos dan memasuki Arcane Tribulan untuk menghadapi kedatangan 9 Arcane Tribulan. Dia masih membutuhkan lebih banyak kekuatan dunia. Mata Wang Lin berbinar dan dia membuka mulutnya tanpa ragu untuk menarik napas. Saat dia menarik napas, kekuatan dunia mengalir ke kuil kalajengking, dan bahkan kabut di luar pun ditarik masuk, membentuk pusaran besar. Ini menjadi fenomena surgawi. Perubahan mendadak ini menarik perhatian semua penggarap di benua setan hijau. Pertarungan antara benua setan hijau dan benua banteng surgawi telah mencapai akhir. Setelah sejumlah besar penggarap meninggal, tidak banyak penggarap yang tersisa di benua setan hijau. Tapi yang tersisa semuanya adalah kultivator yang kuat. Secara khusus, meskipun banyak murid telah meninggal, Sekte Dao Iblis masih memiliki hampir 30% dari sekte mereka yang tersisa. Namun, master sekte mereka telah melakukan budidaya pintu tertutup lebih dari 100 tahun yang lalu dan belum keluar. Pada saat ini, perubahan besar yang terjadi di kuil kalajengking setan hijau di pusat benua setan hijau dirasakan oleh para penggarap berbagai sekte di benua setan hijau. Siapapun yang bisa merasakannya pasti tahu atau mendengar rumor kebangkitan iblis hijau.
Pada saat ini, lebih dari 10 sinar cahaya menyerbu menuju kuil kalajengking setan hijau. Ada juga 2 sinar cahaya dari Sekte Dao Iblis untuk menyaksikan kebangkitan kalajengking setan hijau. Fenomena di sekitar Candi Kalajengking Hijau berlangsung selama beberapa bulan. Selama waktu ini, sejumlah besar kekuatan dunia berkumpul menuju lokasi ini dengan gila-gilaan. Para kultivator yang datang tidak berani mendekat, mereka hanya mengamati dari pinggir fenomena tersebut. Mereka mundur seiring dengan meluasnya fenomena tersebut. Semua kekuatan dunia ini mengalir ke tubuh Wang Lin selama beberapa bulan ini, dan tingkat kultivasinya terus meningkat. Pada suatu hari, setelah beberapa bulan, budidayanya tiba-tiba meletus dan suara gemuruh bergema di dalam tubuhnya. Saat gemuruh-gemuruh bergema, level budidayanya meningkat dari Archanevoid tahap akhir ke puncak Archanevoid. Fluktuasi budidaya ini tersembunyi di bawah gelombang kekuatan dunia. Para pembudidaya benua setan hijau juga tidak berani menyebarkan indera mereka, karena takut mempengaruhi kebangkitan kalajengking setan hijau. Mereka tidak bisa menahan amarah kalajengking setan hijau, jadi tidak ada yang memperhatikan apapun. Ketika Wang Lin mencapai puncak Archanevoid, dia membuka matanya dan memperlihatkan tatapan yang sangat dingin. Dia melambaikan tangan kanannya dan 5 elemen esensi tubuh sejati menyatu dengan tubuhnya. Ketika ini terjadi, kekuatan Wang Lin meningkat beberapa kali lipat. Tak lama setelah itu, dia melambaikan tangan kanannya dan tubuh asli esensi guntur yang menakutkan berjalan ke depan. Itu tumpang tindih dengan tubuh Wang Lin, dan ketika guntur pecah dan meletus, itu menyatu dengan Wang Lin, menjadi bagian dari tubuhnya. Saat tubuh esensi guntur kembali, tubuh Wang Lin meletus dengan aura yang mengejutkan. Dia merasakan kekuatannya meningkat. Pada saat ini, dia bisa bertarung melawan para penggarap Void Tribulan tahap akhir bahkan tanpa pelindung jiwa banteng surgawi. Ini masih dengan premis bahwa dia tidak menggunakan guntur pembantaian. Begitu dia mengambil risiko menggunakan guntur pembantaian yang mengerikan, bahkan dia tidak tahu betapa destruktifnya kekuatan itu. Guntur itu adalah sesuatu yang dia ciptakan secara tidak sengaja, dan dia tidak bisa mengendalikannya. Perasaan kuat ini memberinya rasa keyakinan yang kuat pada dirinya sendiri. Ini mengubah temperamennya dan akan mengejutkan semua orang yang menghadapinya bahkan sebelum dia menyerang. Wang Lin berdiri dengan tangan di belakang punggung dan melihat ke atas. Pandangannya mampu menembus kuil kalajengking dan melihat langit di atas. Kelompok Yun Yifeng yang terdiri dari 3 orang sudah tidak ada lagi. Rupanya mereka sudah terlalu lama tinggal dan tidak berani lagi tinggal. Ini tidak penting lagi. Bagi Wang Lin, Eighth Cloud hanyalah kepulan asap dari masa lalu. Apa yang harus dia hadapi sekarang adalah 9 Arcane Tribulan. Jika aku bisa melewati 9 Arcane Tribulan sekaligus dan mencapai Void Tribulan, aku akan menghancurkan seluruh Devil Dao Sect. Bahkan para penggarap Void Tribulan tahap akhir akan dihancurkan untuk membayar kekayaan 100 tahun. Ada rasa dingin di mata Wang Lin dan dia dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Menunggu Arcane Tribulan yang akan mengubahnya menjadi kultivator Void Tribulan tiba. Dia belum pernah melihat Arcane Tribulan, tapi dia cukup percaya diri untuk berdiri tinggi di atas dan melihat keindahan Arcane Tribulan. Sejak zaman kuno, setiap orang yang memenuhi syarat untuk menghadapi Arcane Tribulan semuanya sangat berhati-hati dan gugup. Bahkan Grand Empirin pun seperti ini sebelum mereka menjadi Grand Empirin. Orang seperti Wang Lin sangat jarang. Arcane Tribulan adalah metamorfosis antara Arcane Void dan Void Tribulan. Jika seseorang tidak bisa melewati Arcane Tribulan, mereka akan mati. Banyak penggarap Arcane Void takut dengan Arcane Tribulan. Banyak yang lebih memilih tetap berada di tahap Arcane Void daripada menghadapi Arcane Tribulan yang menakutkan. Seperti bagaimana Dao Master Blue Dream bertahan lama di puncak Arcane Void dan masih belum melangkah ke tahap Arcane Tribulan. Begitu Anda memasuki Arcane Tribulan, rasanya seperti menghadapi 9 situasi hidup atau mati. Tidak semua orang memiliki keberanian seperti ini. Kebanyakan pembudidaya Arcane Tribulan menghabiskan ribuan tahun, atau bahkan lebih lama, untuk melewati setiap tahun secara perlahan. Mereka tidak cukup percaya diri untuk melewati 9 sekaligus. Kapanpun mereka merasa keadaan menjadi buruk, mereka akan menghentikannya dengan paksa dan tidak mencari peruntungan di dalam Arcane Tribulan.
Arcane Tribulan adalah sebuah bencana tetapi juga sebuah kekayaan. Jika seseorang melewati 3 kali berturut-turut, jiwa asal mereka akan berlipat ganda. Mereka yang bisa melewati 6 berturut-turut akan melihat jiwa asal mereka berukuran 3 kali lipat. Mereka yang melewati ke-9 berturut-turut akan memiliki jiwa asal mereka meningkat beberapa kali lipat. Mengenai berapa tepatnya, tidak ada yang tahu, karena hanya 2 orang yang berhasil melakukannya, dan keduanya kemudian menjadi Grand Empirin. Jika mereka tidak membocorkannya, tidak akan ada yang tahu. Namun, ini menunjukkan betapa berbahayanya hal itu. Rumor mengatakan bahwa kedua Grand Empirin ini terluka parah setelah melewati ke-9 Arcane Tribulan dan melakukan budidaya pintu tertutup untuk waktu yang lama. Jika kultivator biasa bisa melewati 6 Arcane Tribulan berturut-turut, mereka akan menjadi sangat kuat pada tahap awal Void Tribulan. Mengabaikan harta karun, mereka bisa bertarung melawan Void Tribulan tahap tengah dan tidak kalah. Namun, sangat jarang orang mendapatkan rejeki tersebut. Melewatinya 9 kali berturut-turut dan melewatinya 9 kali selama ribuan tahun sungguh berbeda. Arcane Tribulan sangat aneh. Orang luar tidak dapat membantu, itu semua tergantung pada diri sendiri. Di benua astral abadi, seseorang telah menghitung kemungkinannya, dan meskipun tidak pasti, Arcane Tribulan pertama memiliki peluang kematian 10%. Jumlah ini akan meningkat hingga Arcane Tribulan ke-9, di mana terdapat 90% kemungkinan kematian. Berdasarkan hal ini, melewati 9 Arcane Tribulan sekaligus tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga sejumlah keberuntungan. Wang Lin berdiri di kedalaman gedung kalajengking, dan dia tenang. Dia melangkah maju dan menghilang dari dalam kuil. Ketika dia muncul kembali, dia berada di atas ekor kalajengking. Rambut putih kepalanya berkibar seolah dia akan terbang bersama angin. Dia berdiri di sana, menunggu kedatangan Arcane Tribulan. Dia memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Arcane Tribulan manapun. Budidayanya berputar semakin cepat hingga tubuhnya mengeluarkan aura puncak Arcane Void. Aura ini berkumpul di tubuhnya hingga meletus seperti badai dan melesat ke langit. Aura ini sepertinya menyatu dengan langit dan membentuk badai yang mengejutkan. Saat badai muncul, itu membentuk tekanan tak terlihat dan menyapu Wang Lin sebagai pusatnya. Itu langsung mencakup ratusan kilometer dan terus menyebar. Dalam ratusan kilometer ini, semua makhluk hidup harus mundur dari tekanan, dan mereka tidak diizinkan masuk setengah langkah. Ini adalah Tribulan Arcane. Begitu seorang kultivator memutuskan untuk menjalani Arcane Tribulan, tidak ada seorang pun yang bisa membantu. Tekanan terus menyebar hingga lebarnya mencapai ribuan kilometer. Perlahan-lahan ia mendekati selusin penggarap benua setan hijau yang datang untuk melihat kebangkitan kalajengking setan hijau. Ekspresi para penggarap ini berubah satu persatu. Lebih dari selusin pembudidaya dari benua setan hijau semuanya memiliki pemikiran mereka sendiri dan mundur dari tekanan. Mereka melihat ke arah kuil, sehingga mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Saat tekanan menyebar ribuan kilometer, di tengahnya, Wang Lin berdiri di ekor kuil kalajengking dan menatap ke langit. Dia melihat kepingan salju tiba-tiba muncul di langit. Kepingan salju ini berwarna putih. Segera, mereka menutupi langit, membentuk tirai yang mengelilingi area tersebut. Semakin banyak salju muncul hingga memenuhi seluruh dunia dan menjadi satu-satunya benda yang mengambang di langit dalam jarak ribuan kilometer. Saat jatuh, aura dingin menyebar dan sejumlah besar salju menutupi tanah. Wang Lin memandang salju dengan ekspresi tenang. Dia tidak segera bertindak, tetapi menyaksikan salju turun. Salju menjadi semakin lebat, dan di sini semakin dingin. Tidak lama kemudian, salju tiba-tiba berkumpul seolah waktu telah membeku. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya tampaknya berubah menjadi bilah salju yang tajam, dan mereka bergegas menuju Wang Lin dari segala arah. Mereka langsung mendekat. Apakah ini Arcane Tribulan pertama? Wang Lin menggelengkan kepalanya. Ada kekecewaan di matanya. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambai ke arah salju yang datang. Dengan gelombang ini, tubuh 5 elemen aslinya bergerak. Bayangan yang tumpang tindih muncul saat keluar dari tubuh Wang Lin. Saat tubuh asli 5 elemen keluar, Wang Lin duduk di ekor kalajengking besar. Dia melambaikan tangan kanannya dan sebotol anggur muncul di tangannya. Kendi ini berasal dari kota fana di benua Banteng Surgawi.
Dia mendekatkan kendi ke mulutnya dan meminumnya seteguk besar. Sosoknya menunjukkan rasa suram saat dia duduk di sana dengan rambut putih tergerai. Penampilannya menunjukkan sedikit kemiripan dengan pria parubaya berjubah hitam yang sedang duduk di patung rusak jauh dari benua astral abadi. Kesepian, suram, dan acuh tak acuh. Tubuh sejati 5 elemen keluar dan melepaskan lautan api yang mengerikan. Lautan api berubah menjadi 99 naga api yang melesat keluar dan bertabrakan dengan kepingan salju yang tak ada habisnya. Saat ini, suara gemuruh bergema. Meskipun kepingan salju itu tajam dan dingin, itu tidak ada apa-apanya di hadapan tubuh asli elemen api Wang Lin. Gas putih dalam jumlah besar muncul saat kepingan salju mencair, dan dalam sekejap mata, gas tersebut memenuhi area tersebut. 99 naga api berkumpul menjadi satu naga api saat semua salju mencair. Isinya panas dan api yang hebat saat terbang ke langit. Itu seperti pedang tajam yang menembus langit dan membakar langit. Saat terbakar, arcane tribulan pertama langsung runtuh. Wang Lin menyesap anggur dan menggelengkan kepalanya sambil bergumam, terlalu lemah. Langit tiba-tiba bergetar dan berguncang hebat. Angin kencang menderu-deru dan 9 badai mengejutkan muncul di langit. Ke-9 badai ini merupakan 9 angin puting beliung yang menyapu langit sehingga menyebabkan lautan api menyebar dan menipis hingga hanya tersisa 9 badai. Kekuatan yang sangat dahsyat datang dari 9 tornado ini, dan deru angin menjadi satu-satunya suara di dunia. Deru angin ini bergema saat 9 tornado melaju menuju Wang Lin. Mereka mengandung kekuatan robek yang kuat seolah-olah ingin merobek tubuhnya. Dalam sekejap, tornado pertama tiba-tiba mendekat. Tubuh sejati 5 elemen tidak bergerak, hanya berdiri dengan dingin di belakang Wang Lin. Ia menyaksikan tornado mendekat dan menyelimuti tubuh Wang Lin. Angin menyelimuti Wang Lin dan berputar seperti orang gila. Kekuatan dalam jumlah besar melilitnya saat suara gemuruh menggema. Namun, Wang Lin masih duduk di ekor kalajengking sambil meminum anggur saat pakaian dan rambutnya berkibar tertiup angin, dan ekspresinya tetap sama. Dia terus minum anggur sebagai yang kedua, ketiga, keempat. Hingga ke-9 tornado tersebut berkumpul menjadi satu tornado raksasa yang terhubung dengan langit di sekitarnya. Baru pada saat inilah Wang Lin mengangkat kepalanya. Tetap saja, terlalu lemah. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu bagaimana orang lain melewati arcane tribulan mereka, tetapi salju tidak dapat menembus tubuh aslinya dan angin ini tidak dapat menembus kekuatan fisiknya. Sekalipun angin ini berlanjut selama ratusan tahun, ia tidak akan mampu mengobrak-abrik tubuhnya saat ini. Tubuhnya tidak sama seperti sebelumnya. Setelah peningkatan yang diberikan kepadanya oleh lelaki tua berjubah hijau, tubuhnya menjadi sangat kuat dan tangguh. Ketangguhan dan kekuatan seperti ini tidak dapat dipengaruhi oleh angin sama sekali. Wang Lin mengangkat tangan kirinya dan meraih tornado di sekitar tubuhnya. Dia dengan santai merobeknya. Gemuruh bergema, dan di bawah kekuatan robek Wang Lin, lapisan tornado runtuh dari lapisan pertama langsung ke lapisan ke-9. Ke-9 tornado tersebut meledak dan menghilang. Angin berhamburan. Wang Lin terus duduk di sana, minum anggur. Tubuh sejati 5 elemen berdiri di belakangnya, dengan dingin menatap ke langit. Langit gelap seperti wajah suram. Segera, awan kesusahan memenuhi langit. Gemuruh bergemuruh memenuhi awan saat sambaran petir bergerak melintasi langit, menerangi bumi di bawah. Suara guntur menjadi semakin intens, dan semakin banyak awan tribulan muncul, menutupi langit. Mereka menekan dan bahkan lebih banyak petir bergerak ke dalam. Awan mengungkapkan rasa kegilaan dan kekerasan. Namun, semua ini tidak menggerakkan Wang Lin. Dia dengan tenang meminum anggur dan memandangi awan dan guntur di langit. Dia tiba-tiba tertawa. Wang Lin melihat ke awan dan guntur di langit lagi. Dia menggelengkan kepalanya dan meminum seteguk anggur. Saat dia menggelengkan kepalanya, suara gemuruh datang dari awan di langit. Saat awan bergerak, sambaran petir yang terhubung ke langit turun ke Wang Lin. Sambaran guntur ini mengandung kekuatan yang mengejutkan dan mendekat dalam sekejap mata dalam upaya untuk membunuh Wang Lin. "Apakah kamu berani?" Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung. Raungannya melampaui suara guntur dan menekan gemuruh-gemuruh dari awan kesusahan. Kehendak guntur muncul dari tubuh Wang Lin.
Ini adalah kehendak penguasa Guntur. Guntur yang akan turun tiba-tiba bergetar dan mundur ketika jaraknya 1000 kaki dari Wang Lin, seolah-olah ketakutan. Bukan saja tidak menyerang Wang Lin, ia malah menyerang ke arah awan tribulan. Karena esensi Gunturku telah selesai, hanya aku yang bisa menjatuhkan Guntur pada orang lain. Wang Lin mengangkat tangan kirinya dan meraih ke arah awan. Awan bergetar dan mengeluarkan suara gemuruh seolah tidak mampu menahan tekanan. Semua guntur di dalam terbang menuju Wang Lin. Guntur tak berujung berkumpul di depan tangan kiri Wang Lin dan membentuk bola guntur. Wang Lin melambaikan tangan kirinya dan bola guntur terbang ke langit dan bertabrakan dengan awan kesusahan. Gemuruh yang menggelegar mengguncang dunia dan awan tribulan runtuh tanpa perlawanan apapun. Kegelapan yang menutupi dunia seketika lenyap. Arcane tribulan ketiga runtuh. Ribuan kilometer jauhnya, lebih dari selusin pembudidaya benua setan hijau tidak dapat melihat Wang Lin, tetapi mereka dapat merasakan betapa mudahnya ketiga arcane tribulan dilewati. Itu sungguh sederhana di luar dugaan. Kekuatan ketiga arcane tribulan ini biasa saja, dan setiap kultivator yang memiliki keberanian dapat melewatinya. Namun, melakukan hal itu masih membutuhkan waktu, dan seseorang harus menghabiskan banyak energi untuk melewati 3 arcane tribulan berturut-turut untuk mendapatkan hadiah berupa jiwa asal mereka yang berukuran 2 kali lipat. Namun, sangat jarang ada seseorang yang bisa melewatinya dengan mudah. Itu pasti Tuan Setan Hijau. Kalau tidak, mustahil orang lain melakukan ini. Dengan tingkat budidaya Lord Green Devil, dia telah mengalami arcane tribulan. Itu sebabnya dia bisa begitu santai saat menghadapi mereka lagi sekarang. Para penggarap benua setan hijau mengungkapkan rasa hormat. Mereka melihat ke area yang tercakup dalam tekanan arcane tribulan, menunggu Lord Green Devil keluar. Setelah melewati 6 arcane tribulan, ekspresi Wang Lin menjadi lebih serius dan dia tidak lagi riang seperti sebelumnya. Ketiga arcane tribulan internal ini jauh lebih kuat dari 3 tribulan sebelumnya. Wang Lin harus menggunakan mata penekan dan pedang yin untuk ini. Menurut analisisnya, 3 tribulan terakhir akan jauh lebih kuat daripada 3 tribulan arcane internal. Itu adalah celah yang menghalangi para kultivator untuk mencapai tahap void tribulan. Wang Lin mendarat di ekor kalajengking dan pedang yin perlahan-lahan menarik ke tangannya. Dia melihat ke langit dan menunggu 3 arcane tribulan terakhir tiba. Orang tua berjubah hijau tidak hanya memberi Wang Lin mata penekan dan pedang yin, tetapi juga pembuluh darah surgawi yang dibentuk oleh rambut leluhur surgawi. Nada ini memungkinkan Wang Lin memadukan energi surgawi dan energi kuno sampai tingkat tertentu. Sehelai rambut itu mengandung energi surgawi yang padat dan bisa menjadi garis keturunan surgawi Wang Lin. Meskipun rambut ini tidak dapat dengan sempurna menyatukan energi surgawi dan energi kuno Wang Lin, hal itu memiliki pengaruh tertentu. Setidaknya energi surgawi yang sangat murni dapat mengalir melalui pembuluh darah yang dibentuk oleh helai rambut ini. Energi surgawi ini memungkinkan Wang Lin menggunakan harta karun yang membuatnya hampir tidak terlihat di dunia gua. Harta karun ini bisa mengancam para penggarap void tribulan tahap awal. Pada saat ini, Wang Lin diam-diam merenung sambil melihat ke langit, dan dia tetap tidak bergerak. Langit menjadi gelap dan awan berhamburan, namun sesaat kemudian, cahaya hantu datang dari langit. Cahaya hantu ini mengandung perasaan aneh, dan segera berkumpul membentuk segel raksasa. Segel ini terlihat seperti wajah hantu, namun memancarkan aura hukum dunia. Seolah-olah keberadaannya adalah bagian dari cara dunia berfungsi. Murid Wang Lin menyusut saat dia menatap segelnya. Ketika segel itu muncul, itu memberinya perasaan krisis yang akan datang, tetapi dia tidak tahu bagaimana krisis ini akan terungkap dengan sendirinya. Ini adalah tribulan ke-7. Wang Lin mengerutkan kening dan mendengus dingin. Dia hendak melambaikan tangannya untuk membubarkan tribulan ini, tapi ekspresinya berubah. Dia merasakan ada yang tidak beres dengan jiwa asalnya. Jiwa asalnya awalnya sangat kuat dan duduk di dalam tubuhnya, tetapi pada saat ini, ia menunjukkan tanda-tanda layu. Dalam satu tarikan napas waktu, jiwa asalnya telah layu dengan cepat. Pada kecepatan ini, hanya perlu 7 napas agar jiwa asal Wang Lin menghilang dan dia mati. Perubahan mendadak ini mengguncang hati Wang Lin, dan untuk pertama kalinya, dia sangat memahami teror dari arcane tribulan.
Jika dia ingin menunda kematian jiwa asalnya, dia harus melahap sejumlah besar kekuatan dunia. Waktu sangat penting saat mata Wang Lin berbinar dan dia membuka mulut untuk menarik napas. Kekuatan dunia di sekelilingnya bergerak, tapi dia tidak bisa melahapnya. Daerah sekitarnya diselimuti oleh kekuatan misterius dari Arcane Tribulan. Yang lain tidak bisa masuk, dan bahkan kekuatan dunia pun tidak bisa masuk. Nafas kedua tiba dan jiwa asal Wang Lin layu lebih cepat. Tribulan ketujuh yang baik. Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menyerang segel di langit. Dia mengangkat tangan kanannya dan melayangkan pukulan sambil mendekat. Dengan pukulan ini, bayangan Dao kuno muncul di belakang Wang Lin dan juga melayangkan pukulan. Namun, pukulan ini menembus segelnya dan tidak merusaknya sama sekali. Segel itu sepertinya hanya ilusi, itu bisa dilihat tetapi tidak disentuh. Dengan pukulan ini, nafas ketiga tiba dan jiwa asal Wang Lin layu sekali lagi. Itu sudah layu hingga hampir setengah dari ukuran aslinya. Ekspresi Wang Lin langsung menjadi suram. Tribulanan ketujuh ini adalah yang pertama dari 3 tribulan jiwa. Tribulan ini disebut tribulan 10 nafas jiwa yang layu. Banyak kultivator yang mati karena tribulan ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jiwa asal mereka layu setelah 7 napas, menyebabkan kematian mereka. Tribulan ini sangat aneh karena ia membunuh secara diam-diam, yang juga membuatnya sangat menakutkan. Segel di langit adalah kuncinya, tapi tidak bisa dihancurkan. Itu akan tetap di sana sampai penggarapnya mati, lalu menghilang. Wang Lin menatap segel di langit dan pikiran melintas di benaknya. Dia tidak bisa menyerap kekuatan dunia di dalam area tersebut, tapi ada kekuatan dunia lain yang sangat murni di sini. Itu adalah jiwa kalajengking. Tanpa ragu, Wang Lin bergerak saat nafas keempat tiba. Dia mengangkat tangannya dan menekannya ke pelipis kalajengking. Kuil kalajengking bergetar. Tangan Wang Lin sepertinya mengandung kekuatan isap yang kuat, dan jeritan menyedihkan datang dari kuil. Ketika nafas kelima tiba, kabut jiwa tersebar dari kuil dan bergegas menuju tangan Wang Lin. Itu berubah menjadi kekuatan dunia dan diserap ke dalam tubuhnya. Jiwa kalajengking telah dipotong menjadi 6 bagian oleh Wang Lin. Dia telah menyerap 4 diantaranya untuk mencapai tahap Arcane Void, sementara 2 bagian terakhir bersembunyi di dalam kuil kalajengking. Biasanya, akan sangat sulit bagi Wang Lin untuk menemukannya, tetapi seiring dengan peningkatan tingkat kultivasinya dan setelah menyerap 4 bagian sebelumnya, dia memiliki hubungan dengan kalajengking. Dengan hubungan ini, dia dengan mudah menemukan 2 bagian jiwa kalajengking yang tersisa dan mengeluarkannya. Jiwa kalajengking terdiri dari kekuatan dunia yang padat. Ketika Wang Lin menyerapnya, jiwa asalnya pulih dengan cepat. Nafas ke-6 tiba dan jiwa asal Wang Lin layu sekali lagi. Namun, dengan kekuatan jiwa kalajengking, ia mencapai keseimbangan. Namun, hal ini tidak akan bertahan lama, dan seiring berjalannya waktu, hal ini akan runtuh. Kecuali Wang Lin dapat menemukan lebih banyak kekuatan dunia untuk mengisi kembali tubuhnya. Ketika nafas ke-7 tiba dengan kejam, keseimbangan jiwa aslinya runtuh. Jiwa asalnya dengan cepat layu, tapi ekspresinya tidak berubah. Selama dia berhasil mengulur waktu, dia dengan cepat memikirkan cara untuk menghancurkan tribulan ini. Jika aku ingin menanggungnya, maka aku harus segera menemukan di mana jiwa sebenarnya dari kalajengking setan hijau ditekan. Dengan jiwa sejati dari kalajengking setan hijau, akan mudah untuk melewati tribulan ini. Tapi, tidak mudah untuk menyerap jiwa sejati yang tertekan, dan itu membutuhkan waktu. Aku hanya tidak tahu berapa lama. Wang Lin mengangkat kepalanya dan matanya memancarkan cahaya keyakinan yang kuat. Dengan kebijaksanaan Wang Lin, dia mengetahui kunci untuk melewati tribulan ini dan mengetahui bagaimana orang lain bisa selamat darinya. Ketika nafas ke-8 tiba, Wang Lin mengangkat kepalanya dan jiwa asalnya dengan cepat layu hingga hanya tersisa sedikit jejak. Namun, jejak ini mengandung keyakinannya untuk tidak pernah menyerah dan tekadnya untuk menghidupkan kembali Ling Wuan. Sepotong jiwa asal ini tidak bisa layu dalam napas ke-8. Itu terus ada seperti tekad Wang Lin. Nafas ke-9 berlalu dan tubuhnya gemetar, namun ekspresinya tidak berubah. Nafas ke-9 membawa kekuatan untuk melemahkan seluruh jiwa asalnya dan menghancurkannya. Namun, jejak jiwa asal yang mengandung keyakinannya tetap ada setelah nafas ke-9 berlalu.
Ini bukan lagi jiwa asal melainkan kekuatan iman. Langit dan bumi bisa menghapus semua jiwa asal, tapi tidak bisa menghancurkan keimanan seseorang. Jika tidak ada keyakinan yang tersisa, maka nyawa orang itu akan berada di tangan langit dan bumi. Mereka bisa saja mengeluh kepada surga, tetapi pada akhirnya, itu adalah ulah mereka sendiri. Karena mereka telah melepaskan iman mereka. Tapi Wang Lin tidak melakukannya. Imannya seperti api yang berkobar. Dia melihat segel di langit dengan tatapan yang bisa mengejutkan langit. Wang Lin meraung ke langit, dan keyakinannya sangat menggemparkan. Nafas ke-10 turun dengan kekuatan untuk menghancurkan keyakinan Wang Lin. Itu seperti gelombang kemarahan yang bergegas menghancurkan imannya. Namun pada akhirnya, bahkan setelah nafas ke-10 berlalu, jiwa asal Wang Lin yang mengandung keyakinannya masih ada. Tidak hanya tersisa, tapi tiba-tiba meletus. Kekuatan langit dan bumi bisa menghancurkan tubuhku, menghancurkan jiwa asalku, menghancurkan jiwaku, tapi tidak bisa menghancurkan keyakinanku. Wang Lin meraung dan melangkah ke langit. Dibandingkan dengan dunia, dia seperti semut, tetapi dia memiliki aura yang dapat mengubah dunia yang keluar dari tubuh ini. Dia menyerang segel di langit, dan ketika dia mendekat, dia mengangkat tangannya untuk merobek segel ilusi itu. Dengan ini, segel ilusi mengambil dampak dari keyakinan Wang Lin dan menunjukkan tanda-tanda menjadi kokoh. Di bawah robekan Wang Lin, tiba-tiba runtuh. Saat segelnya runtuh, jiwa asal Wang Lin yang layu langsung pulih. Dalam sekejap, ia mencapai puncaknya dan menjadi lebih besar lagi. Tribulan ke-7, Ten Bread Soul Withering Tribulan, tumbang di hadapan Wang Lin. Saat tribulan ke-7 runtuh, dunia berubah drastis. Saat cahaya bersinar, segel kedua muncul di langit. Itu bahkan lebih kompleks dan mengeluarkan aura kuno yang tak ada habisnya. Saat segel itu muncul, tribulan ke-8, Life Soul Tribulan, muncul.